bagaimana santri yang kaya dan santri yang miskin. Ya, memang mondok itu tujuannya bukan cari pekerjaan. Mondok itu mencari ilmu. Nah, persoalannya hasilnya mondok itu kamu mau jadi apa? Itu bukan wewenang kita, itu di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Ada santri yang jadi presiden, ya Gus Dur. Ada santri yang jadi wapres, Kiai Ma'ruf Amin. Ada yang santri yang jadi gubernur dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Apakah itu salah? Ya enggak. Rasulullah sebagai imam, sebagai pemimpin di kota Madinah. Abu Bakar, sahabat utama, dia sebagai khalifah. Di masyarakat itu seolah-olah santri itu sering salah. Misalkan contoh, kalau santri ini kaya, katanya dibilang tidak ikut nabi, yang nabi ini dimana kehidupannya ini serba sederhana. Ketika kami ini misalkan jatuh miskin, hidup sederhana, orang lain juga bilang ini kehidupannya santri, seolah-olah ini untuk apa jadi santri kalau nanti ini jadinya begini. Nah, ini itu yang membuat kami ini seolah-olah serba salah. Iya, makanya seperti ini. Allah memberi contoh yang luar biasa. Ada nabi miskin, ada. Ada nabi kaya, ada. Ada nabi yang jadi raja, ada. Kan gitu. Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Nabi Ibrahim kaya. Gitu. Ada nabi yang jadi pemerintah, raja, kan gitu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, saya ditawari gunung Uhud untuk jadi emas, tapi saya menolak karena saya lebih memilih menjadi miskin seperti saudara-saudara saya yang hidupnya miskin seperti Nabi Yakub, ya, seperti Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nabi lebih memilih hidup bersahaja, ya, sampai Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya nanti bersama orang-orang miskin. Nabi mencontohkan seperti ini. Kenapa? Karena pada umumnya orang lebih banyak selamat ketika diuji dengan kemiskinan, kepahitan hidup, penderitaan, musibah yang terus-menerus. Dia lebih selamat dengan ujian-ujian itu daripada orang yang diuji dengan pangkat, orang yang diuji dengan harta, orang yang diuji dengan kemewahan. Itu lebih banyak orang yang tidak selamat. Maka Nabi lebih memilih itu. Nah, supaya apa? Kita orang-orang yang dari kecil sampai tua hidupnya miskin, ya kita tidak kecewa. Orang yang paling dicintai, disayangi oleh Allah juga hidup miskin, kan begitu. Ada idola kita, kan begitu. Nah, persoalannya seperti ini. Ya, bagaimana santri yang kaya dan santri yang miskin. Ya, memang mondok itu tujuannya bukan cari pekerjaan. Mondok itu mencari ilmu. Nah, persoalannya hasilnya mondok itu kamu mau jadi apa? Itu bukan wewenang kita, itu di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Ada santri yang jadi presiden, ya Gus Dur. Ada santri yang jadi wapres, Kiai Ma'ruf Amin. Ada yang santri yang jadi gubernur dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Apakah itu salah? Ya enggak. Rasulullah sebagai imam, sebagai pemimpin di kota Madinah. Abu Bakar, sahabat utama, dia sebagai khalifah. Umar bin Khattab, dia sebagai Amirul Mukminin. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, dia juga khalifah. Nah, itu. Jadi double dia, kan gitu. Ya. Jadi kalau ada santri yang sukses jadi pemerintah, sukses jadi pengusaha, itu garis yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita tidak boleh mengklaim bahwa dia cinta dunia. Apakah Abu Bakar pengusaha? Apakah Utsman bin Affan pengusaha, dia cinta dunia? Tentu tidak. Ya, sebaliknya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab hidup miskin, yang bajunya itu dihitung sampai 12 tambalan bajunya.
Apakah dia bodoh, tidak tahu cari harta? Ya enggak, itu pilihannya. Jadi ada ulama kaya karena itu pilihannya. Ada juga ulama yang miskin karena itu pilihannya. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i itu pencinta ulama yang zuhud, hidup yang ya sederhana. Ketika dia pergi menemui muridnya, ya, Imam Abu Hanifah di Baghdad, dia mendapati dia sangat kaya. Karena memang gurunya juga Abu Hanifah itu ulama yang sangat kaya. Dia pedagang sukses, ekspor impor, itu, sampai ke luar negeri dia punya barang, pedagang kain. Ya, dia sangat kaya. Saking kayanya Abu Hanifah itu, dia membiayai, memberi honor setiap bulan kepada veteran perang Badar. Bayangkan itu, saking banyaknya uangnya ya Abu Hanifah. Nah, ketika Imam Syafi'i melihat, wah ternyata muridnya Abu Hanifah ini ulama pencinta dunia, ulama usuk, akan begitu selalu digambarkan begitu, ulama yang mewah, karena dia menghitung koin emas itu di mejanya. Apa kata muridnya Abu Hanifah ini? Ya, kalau kau tidak senang ini, bagaimana kalau saya kasih ini pemain judi, saya kasih tukang zina, saya kasih para orang-orang yang nakal, orang-orang yang jauh dari agama. Aku bilang jangan. Kalau ini dimanfaatkan, harta yang banyak ini dimanfaatkan oleh orang-orang ahli maksiat, musuh-musuh Islam, ya tentu akan merugikan Islam. Nah, jadi mending Anda yang orang saleh yang merawat harta itu, karena tentu dia maslahatnya kepada hal-hal baik. Nah, kalau santri tidak masuk di lini pemerintahan, siapa yang akan menjadi magnet di sana untuk mengajak kepada kebaikan? Kalau semua pengusaha otaknya fasik, jauh dari agama Allah, siapa yang akan peduli dengan kepentingan-kepentingan umat, kemaslahatan umat? Ya, jadi harus ada santri yang jadi pemerintah, harus ada santri yang jadi pengusaha. Pokoknya semua lini, tergantung di mana Allah memudahkan jalannya. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata bahwa ini ulama pemerintah